Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada kemarin asbabun nuzulnya surah Al-Iqra, surat Iqra atau surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, mulailah membaca. Aw wajadal qira'ah mubtada. Jadi ketika itu malaikat Jibril berkata, menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW untuk mulailah membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan memang Rasulullah tidak bisa baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian diteruskan oleh malaikat Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaq, yang menciptakan. Al-khalaik, yang menciptakan semua makhluk. Khalaqal insan, menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan al-insan, manusia. Al-jins, jenis manusia. Min alaq, dari segumpal darah. Alaq itu jam'un alaqah wa qat'ah al-yasir min ad-dam al-ghalidh. Jadi dari segumpal darah. Jadi kita ini kalau ingat penciptaan kita selaku manusia, mungkin kita tidak bisa sombong. Karena kita ini tercipta dari air hina. Manusia ini tercipta dari air sperma, air hina. Dan orang pun, siapapun yang terkena akan merasa jijik air sperma. Terkena di kulit, jijik, pasti cepat-cepat dicuci. Ketika kita ingat terhadap penciptaan kita, ingat terhadap kita ini diciptakan dari apa, maka kita tidak akan berbuat sombong. Tidak akan berbuat sombong. Karena semuanya itu yang hebat, yang agung, yang besar, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sombong, bumi yang kita pijak ini, setiap hari, setiap detik, setiap berapa jam sekali, itu berteriak. Apa kata bumi? Ibn Adam, hei anak keturunan Nabi Adam, tamshi ala dhahri, silahkan kamu berjalan di atas muka bumi ini, di atas punggungku, monggo, berjalan sesuka hatimu, monggo. Sesuka hatimu, mau sombong silahkan, mau menghasut silahkan, mau berbuat dolim silahkan, mau ibadah silahkan di atas punggungnya bumi, mau sujud silahkan, mau bersedekah silahkan. Itu kata bumi. Wa masihuka fi batni. Tapi ingat, kata bumi, wa masihuka fi batni, kamu akan kembali di dalam perutku. Ingat, kamu akan mati. Silahkan kamu cari harta sebanyak mungkin, tidak disedekahkan, monggo.
cari harta yang banyak tapi disedekahkan, monggo. Cari ini, cari itu di muka bumi, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, kata bumi, kamu akan masuk ke dalam perutku dan semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Kullu ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nasi sesuap yang kita makan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral hadirin, so'imin, so'imat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya berkata lagi bumi, Ibnu Adam, ta'kul alwan ala dhahri. Silahkan kau makan buah-buahan, pohon-pohonan yang ada di atas punggungku. Silahkan kau makan beras, apel, jeruk, silakan beli, silakan makan. Silakan, tidak ada melarang. Silakan kamu makan banyak, makan makanan di banyak sampai gemuk. Silakan, tidak ada yang melarang. Silakan kamu memakan hal-hal yang haram. Silakan. Silakan kamu yang makan hal yang halal. Silakan, kata bumi. Silakan kalau kamu mau makan sampai kenyang bertiga kali lipat, 4 kali lipat, makanan yang enak, makanan ini, makanan itu. Silakan, tidak ada yang melarang, kata bumi. Tapi ingat, wasaufa ya'kulud didan fi batni. Tapi ingat, nanti ketika kamu mati, ketika kamu meninggal, kamu akan dimakan ulat. Tubuhmu akan dimakan ulat. Badanmu akan dimakan ulat. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, semuanya akan dimakan ulat. Ada yang tidak dimakan ulat. Salah satunya adalah hamilul Quran atau hafizul Quran. Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Itu ulat tidak berani memakannya. Orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, hafizul Quran, hatinya bersama dengan Al-Quran, otaknya bersama dengan Al-Quran, semuanya tiap hari dia bersama dengan Al-Quran, itu tidak akan dimakan oleh ulat. Takut ulat malah. Selanjutnya, orang yang tidak dimakan oleh ulat, salah satunya adalah orang yang senang bersedekah. Orang yang senang bersedekah itu tidak disukai oleh ulat. Orang yang senang, tadi yang pertama adalah orang yang bersama dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Allah, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran menjadi syafaat, menjadikan syafaat bagi kita semuanya nanti di akhirat. Akan menolong kita. Yang kedua, sedekah. Bahkan diungkapkan di dalam Al-Quran, ketika kita nanti mati, wafat, meninggal, kita akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hidupkanlah aku sebentar. La saddaqanna wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah. Aku akan berbuat baik, berbuat amal soleh kepada engkau dan kepada manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Dan selanjutnya orang yang selalu membaca sholawat bersama dengan sholawat Rasul, berzikir, senang membaca sholawat. Selanjutnya, Iqra, bacalah, wa rabbukal akram.
atas Tuhanmu yang paling pengasih. Tidak ada Tuhan yang lebih pengasih daripada Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Kita saja diberi orang mobil, diberi orang duit, diberi orang apapun, diberi orang, pasti kita berterima kasihnya. Kalau bisa, kalau boleh sujud, kita sujud kita. Akan tetapi susah sekali kita kalau hati kita masih kotor. Yang memberikan rumah, memberikan oksigen, memberikan mobil, memberikan rizki, memberikan harta benda, hidup, itu kita susah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala yang memberikan. Kita cuma dikasih dikit saja, secuil saja harta oleh manusia. Berterima kasihnya kayak luar biasa. Sini Allah Ta'ala memberikan hal-hal yang sangat besar sekali. Kita acuh tak acuh terhadap syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita acuh, masih kurang saja. Itulah hakikat tabiatnya manusia, itu kurang. Tidak ada puasnya. Sampai kapan manusia akan puas? Kata Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak akan puas orang-orang tersebut sehingga mereka masuk ke dalam liang lahat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, alladzi la yuwazi karim hal min dhamirin. Tidak ada yang dapat menandingi kemurahannya. Tidak ada. Kita punya juragan, kita punya bos, kita punya pimpinan. Kita berharap kepada mereka. Kita berharap kepada tetangga, berharap kepada manusia yang lainnya. Ingat kata Sayyidina Ali, kekecewaan yang akan kita dapat, kekesalan yang akan kita dapat, kemarahan yang akan kita dapat. Karena manusia terbatas, tidak bisa. Manusia kalau datang hatinya lagi bersih, baik. Tapi lagi amarahnya lagi memuncak. Karena yazidu wa yanqus, sebaik-baiknya manusia, itu masih punya amarah. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita berharap kepada manusia, kata Sayyidina Ali, ya bersiaplah untuk kecewa, untuk dikecewakan. Karena manusia tidak sempurna. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Ta'ala, Allah Al-Akram, Akram, sangat pemurah, sangat pengasih. Itulah Allah Ta'ala. Beda dengan manusia. Alladzi allama, alladzi yang menulis, allamah yang mengajarkan menulis bil qalam, dengan pena. Wa awwalu min khatti bihi Idris alaihissalam. Orang pertama yang menulis pakai pena itu adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Pertama kali menulis pakai pena. Menulis pakai pena yaitu Nabiullah Idris alaihissalam. Allamal insan, yang mengajarkan manusia, al-jins, yang mengajarkan manusia, malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahui. Qila, dikatakan sebelum mengajarkan kepadanya, ta'lim minal hidayah wal kitabah, memberikan hidayah, wal kitabah wassina'ah, berkreasi wa ghairiha. Dan yang membuat itu, memberikan itu segalanya, ilmu kepada kita, itu Allah Ta'ala. Makanya ketika ada orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, jangan sombong. Diambil ilmunya habis. Tak bisa kita. Kita diambil ilmu kita ini secuil, setetes dari air lautan.
Kalau oleh Allah Ta'ala diambil ilmu kita, selesai. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu lagi kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengambilnya. Nah, inilah yang ayat turun pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pelajarannya, dan kita tahu diri, tidak berbuat sombong, dan kita merasa kita ini dari mana. Semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita tidak bosan sehingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.